Hai Sobat Ujuk Malam, kembali lagi bersama aku, Atta, yang bakal nemenin kalian buat memberikan informasi seputar misteri di dunia ini. Kali ini kita bakal bahas thread yang sempat viral di Twitter pada tahun 2020 lalu. Lebih tepatnya, cerita ini diunggah pada tanggal 3 Mei 2020 oleh akun Twitter yang bernama @mwv.mystic. Akun ini sudah cukup terkenal membagikan kisah-kisah mistis, baik yang dialami oleh sang penulis ataupun hanya sekadar cerita horor buatan saja. Salah satu true story yang akan kita bahas kali ini yaitu kegiatan sang penulis mengikuti malam keakraban atau makrab di Puncak Bogor. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mental kalian, jangan nengok kanan kiri, langsung kita masuk ke ceritanya. Pada bulan Oktober 2017, saat itu penulis dan teman-teman kampusnya berencana mengadakan malam keakraban di Puncak. Singkat cerita, mereka berhasil mendapatkan villa yang cukup bersih, luas, dan harganya pun terjangkau. Gambaran dari villanya kira-kira seperti ini. Di bagian belakang ada semacam 4 wisma atau villa yang ukurannya lebih kecil dari villa utama. Ada juga kolam renang, taman, dan lapangan basket yang bisa mereka gunakan sebagai spot acara makrab. Karena rombongan penulis hanya 57 orang, akhirnya mereka hanya menempati villa utama saja. Villa utama ini memiliki 2 tingkat, yang mana dihubungkan oleh sebuah tangga yang ada di luar. Jadi villanya ini 2 tingkat, 2 lantai, tapi masuknya untuk naik ke atas itu dari luar, nggak dari dalam, tangganya di luar. Bangunan villa ini juga punya model layaknya bangunan tua klasik. Didukung dengan adanya sebuah TV tua dan lampu tengah yang bergaya kuno. Dari lantai atas villa utama, kita bisa lihat lapangan luas yang mengelilingi villa. Sedangkan dari ruang tengah, kita bisa lihat kolam renang dan lapangan belakang yang dekat dari villa-villa kecil. Sebenarnya dari villa itu, kita bisa lihat juga permukiman penduduk. Tapi, villa ini seolah-olah sengaja dipisah. Sehingga, suara para penduduk di permukiman tadi nggak bisa masuk ke villa itu. Itu tadi gambaran villanya. Sekarang kita masuk ke alur kejadian cerita. Pada acara itu, penulis memiliki posisi sebagai ketua pelaksana. Tapi, waktu jadwal survei tiba, kebetulan ia berhalangan untuk ikut. Dia nyerahin semua tugas-tugasnya ke koordinator acara, transport, dan juga logistik. Jadilah, sewaktu hari H acara, di situ juga kali pertama si penulis melihat suasana villa yang mereka sewa. Acara mulai jam 10 pagi. Sejak itu pula, penulis sudah merasa nggak nyaman dengan suasana di sana. Tapi ia hanya diam saja dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Setelah mereka bermain games, makan bersama, dan melakukan kegiatan seru lainnya, tibalah saat malam datang. Puncak dari suasana tak nyaman itu kembali penulis rasakan. Saat mereka sedang asyik melihat foto-foto mereka yang sedang diputar, penulis merasakan ada sosok yang memperhatikannya sedari tadi. Akhirnya, ia iseng mengambil gambar dan mengirimkannya ke suatu grup. Grup ini berisikan anggota-anggota yang memiliki semacam indera keenam gitu. Di grup ini, mereka sering mengirim gambar satu sama lain dan saling bertanya, apakah ada sosok lain yang ada di gambar itu? Gak jarang juga mereka bercerita tentang kejadian-kejadian mistis yang mereka alami satu sama lain. Setelah acara pemutaran foto-foto selesai, kegiatan mereka selanjutnya yaitu api unggun. Mereka berkumpul di lapangan tengah yang dikelilingi oleh villa-villa. Saat proses menyalakan api unggun, penulis makin merasakan ada sosok yang memperhatikannya dari belakang. Saat ia mencoba memperhatikan sekelilingnya, di sana, tepatnya di villa kedua yang kosong itu,
ia bisa menggambarkan ada sosok wanita yang mengintip dari balik jendela. Awalnya memang hanya terlihat seperti bayangan saja, tapi sedikit demi sedikit bayangan hitam ini terlihat bergerak. Sekali dua kali penulis melihat ke belakang untuk memperhatikan bayangan itu. Dan bayangan itu tetap berada di posisi yang sama. Penulis menggambarkan bahwa sosok wanita ini terlihat seperti menggunakan mukena. Kayak mungkin habis sholat atau mau sholat ya. Setelah ia selesai mengambil gambar, penulis berusaha untuk fokus kembali ke api unggun. Tapi belum sempat ia melakukan niatnya itu, lagi-lagi penulis melihat pergerakan yang ada di antara villa kecil 1 dan 2. Kali ini, pergerakan yang ia lihat seperti sosok bertangan panjang yang merayap di dinding seperti laba-laba. Ada juga sosok besar yang menghalangi pintu dan berhasil ia foto. Gak cuma itu aja. Selama acara berlangsung, penulis benar-benar nggak bisa merasa tenang. Ia makin merasakan sosok tak kasat mata itu makin lama makin ramai. Mulai dari arah belakang, depan, kanan, kiri, berbagai tempat lainnya. Seolah mereka bersatu dan mengepung penulis dan teman-temannya di sana. Karena kegelisahan itu, akhirnya sang penulis memutuskan untuk bertanya kepada salah satu temannya yang memiliki kemampuan untuk melihat sosok tak kasat mata itu. Sebut saja namanya Firda. Penulis bertanya kepada Firda untuk memastikan apa yang ia rasakan itu benar atau enggak. Dan ternyata Firda mengatakan bahwa sosok wanita yang mengintip di jendela serta sesosok bertangan panjang yang merayap layaknya laba-laba memang benar adanya. Firda juga menambahkan kalau sosok yang mengintip di balik jendela sangat berbahaya. Seolah-olah sosok itu akan keluar dari tempat persembunyiannya di waktu yang tepat. Buat kalian yang penasaran dengan percakapan si Firda dengan penulisnya, kalian bisa baca percakapan mereka berikut ini. Awalnya, setelah acara api unggun, mereka akan mengadakan acara jurit malam. Lokasi yang akan mereka lewati yaitu daerah di mana sosok wanita yang mengintip tadi berada. Namun, karena situasi yang tidak memungkinkan, akhirnya penulis dan panitia yang lain melakukan rapat bersama. Di sana, penulis juga menjelaskan nih apa yang ia rasakan kepada panitia. Di tengah kesibukan para panitia, tiba-tiba penulis mendapat kabar bahwa Firda mengalami muntah-muntah. Penulis dan panitia yang lain segera membawa Firda istirahat di kamar panitia perempuan, tepatnya di lantai atas. Saat berada di sana, lagi-lagi nih, penulis melihat sesosok yang menempel di dinding dengan bentuk yang tidak beraturan. Tak lama setelah itu, Firda mulai kejang-kejang hingga akhirnya teman-teman Firda memberikan ruqyah padanya. Akibat dari kejadian malam itu, tidak ada satupun temannya yang mau tidur di lantai atas. Singkat cerita, saat pagi tiba, Firda sudah kembali sehat. Mereka melanjutkan kegiatan di taman dan lapangan dekat ayunan dan ring basket. Di sana, lagi-lagi nih, si penulis merasakan hawa aneh. Kali ini, ia merasakan hawa nostalgia suasana rumah dan ada satu keluarga yang sedang bermain-main di sana. Semua yang ia rasakan lalu ditulis di note HP-nya. Mulai dari sosok pertama yang semalam ia lihat, hingga hawa nostalgia yang ia rasakan tadi. Hingga saat rangkaian acara selesai, ia mengirim pesan kepada Firda untuk menanyakan kebenarannya lagi. Pada isi chat itu, penulis hanya memberikan titik lokasi sosok-sosok itu muncul dalam bayangan penulis. Sehingga Firda bisa memberikan penjelasannya terkait kondisi yang ia lihat saat itu. Berikut isi percakapannya. Dan ini jawaban Firda.
Ternyata dari isi chat yang Firda kirim ke penulis, deskripsi yang Firda berikan benar-benar hampir mirip dengan apa yang penulis lihat saat itu. Seperti di kamar panitia cewek, saat sedang menenangkan Firda yang kejang-kejang, penulis memang merasakan ada sosok yang menempel di dinding kamar itu. Di ayunan pun, Firda melihat ada satu wanita dewasa dan anak kecil yang berlari-larian, diduga merupakan apa yang penulis rasakan soal hawa nostalgia rumah tadi. Lalu, parkiran motor yang memang penulis rasakan seperti ada banyak sosok yang mengepung mereka saat acara api unggun malam itu. Ini isi percakapan Firda dan si penulis. Nah, ternyata bagian tempat makan yang dimaksud Firda adalah di bagian sini. Lalu titik selanjutnya adalah di kolam renang. Saat itu Firda merasakan ada sesosok yang menggenggam kakinya. Ia juga mendengar suara yang mengatakan, "Neng, tulungan Neng," yang artinya, "Neng, tolongin." Firda juga menjelaskan detik-detik di mana saat itu ia mulai merasakan sesuatu yang menempel pada dirinya. Ternyata sesosok yang membuat Firda sempat drop hingga kejang-kejang malam itu adalah sosok wanita yang sebelumnya mengintip dari jendela Villa 2. Ini isi chat Firda yang menjelaskan soal dirinya ketempelan. Dan masih banyak lagi kecocokan antara apa yang Firda lihat dengan sang penulis lihat. Mungkin kita sedikit heran, kenapa sang penulis bisa mendapatkan penglihatan yang sebelumnya tidak ia miliki. Ternyata ada satu hal yang tidak dijelaskan oleh penulis di awal cerita. Jadi sebenarnya penulis sempat berbuat tidak sopan di villa itu. Saat Firda tumbang dan mengalami kesurupan, penulis sempat mendatangi daerah di mana sosok wanita yang menggunakan mukena tadi berada. Di sana, penulis menunjuk secara acak dengan telunjuk kirinya ke arah mereka yang tak kasat mata sambil menghinanya satu persatu. Kan dia marah ya. Penulis mengaku kesal dengan mereka ini karena sudah mengganggu penulis dan teman-temannya. Sedangkan mereka nggak berbuat aneh-aneh di sana. Gak cuma itu aja, penulis juga menantang mereka untuk menunjukkan sosok mereka dengan jelas. Sehingga tidak hanya Firda saja yang diganggu. Jadi emang ini penulisnya nantangin ya, minta sendiri buat diliatin. Dari perbuatannya itu, Virgi, salah satu teman penulis yang juga bisa lihat, menjelaskan kepada penulis bahwa ada sosok kakek tua yang berlari dari arah kolam menuju sang penulis. Hingga akhirnya saat kembali masuk ke dalam villa, sosok kakek tua ini mulai mengikuti penulis sampai kurang lebih 3 minggu lamanya. Jadi setelah makrabnya selesai, si penulis ini tetap ketempelan tuh sama si kakek ini. Sedangkan Firda sendiri memang sudah memiliki kemampuan tersebut sejak kecil. Ia mendapatkan keturunan penjaga dari kakeknya. Efek dari ketempelan yang penulis rasakan yaitu rasa malas untuk beribadah, rasa was-was seperti sedang diawasi, serta emosi yang sering meluap. Jadi emang gak tenang banget ya ketempelan si kakek tadi itu. Karena sadar bahwa hal tersebut tidak baik untuknya, penulis akhirnya melakukan ruqyah mandiri setiap malam. Hingga dirinya harus menahan sakit dari batuk-batuk dan pusing yang ia alami. Setelah rutin ia melakukan itu, sampai saat ini penulis bebas dari penglihatannya itu. Penulis juga menyarankan kepada Firda untuk melakukan hal yang sama. Namun, berbeda dari efek yang dirasakan penulis, Firda justru mengalami hal yang lebih parah. Seperti saat ia wudhu, tubuhnya langsung bereaksi. Dan paginya, Firda sempat tidak bisa bangun karena kakinya
dipeluk oleh sosok berbaju putih kumal dengan mata hitam total. Sosok tersebut layaknya parasit di kaki Firda, sehingga membuatnya terasa berat dan sulit untuk berjalan. Nah, itu tadi salah satu kisah dari thread yang sempat viral di Twitter pada tahun 2020. Menurut kalian gimana kisah horor itu? Komen di bawah. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kisah lengkapnya, kalian bisa langsung cek di Twitter yang akunnya bernama @mwv.mystic. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel kita, serta nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video lainnya di channel Ujuk Malam. See you in another videos.